Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512140032 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu Intel Core Processor Generation. Apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, di sini ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian prosesor, yang kedua yaitu apa itu Intel prosesor, yang ketiga adalah generasi Intel prosesor, dan yang keempat adalah kesimpulan atau penutup dari pembahasan pada kali ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian prosesor. Apa sih prosesor itu? Prosesor secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, yaitu suatu sistem yang berupa IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input maupun output. Prosesor terletak pada soket yang terdapat di motherboard, mengelolanya dan melakukan komunikasi. Bagian prosesor yang terpenting terbagi menjadi 3, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, yang kedua adalah CU atau Control Unit, dan yang ketiga adalah MU atau Memory Unit. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai Intel prosesor. Intel sudah mulai mengisi industri teknologi prosesor sejak tahun 1971 dan masih eksis hingga saat ini. Prosesor Intel merupakan jenis prosesor komputer atau laptop yang paling terkenal dan laris di pasaran. Intel mengembangkan prosesor pertama kali pada tahun 1971 yang bernama Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada mesin komputer atau kalkulator Busicom. Prosesor ini adalah prosesor pertama di mana orang-orang menyebutnya dengan mikroprosesor karena ukurannya yang kecil. Kaki jenis prosesor Intel terbuat dari unsur logam dan campuran emas. Intel 4004 mempunyai kecepatan hanya 108 sampai 740 kHz, type 4 bit, single core, dan jumlah transistor mencapai 2.300 unit. Kita masuk pada generasi dari prosesor Intel. Di sini ada logo dari Intel prosesor, yaitu prosesor yang banyak digunakan oleh seluruh pengguna komputer maupun laptop di seluruh dunia. Jadi mereka rata-rata menggunakan Intel untuk menjadi prosesornya. Kita masuk pada generasi yang pertama, yaitu generasi Nehalem. Nehalem merupakan mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem dirilis pada tahun 2010. Nehalem memiliki kecepatan 1,06 GHz sampai 3,33 GHz. Generasi pertama ini menggunakan teknologi fabrikasi 45 nm dan menggunakan RAM DDR3 di chip prosesornya. Ia juga memperkenalkan kembali teknologi hyper-threading yang sebelumnya telah ditinggalkan, terutama pada model prosesor Core i3 pertama. Nehalem juga mendukung soket LGA 1156 dan 2 channel DDR3 RAM.
Nehalem memiliki keunggulan penggunaan daya yang lebih hemat, yaitu sekitar 30%. Nah, contoh prosesor Intel pada generasi pertama ini atau generasi Nehalem ini yaitu Intel Celeron prosesor E1200, Intel Celeron prosesor 450, Intel Pentium prosesor E2200, Intel Atom prosesor N270, Intel Atom prosesor 330, dan Intel Core 2 Quad prosesor Q9550S. Selanjutnya generasi kedua yaitu generasi Sandy Bright. Generasi yang kedua ini dinamai Sandy Bright yang menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer dan menggantikan arsitektur Nehalem, yaitu generasi sebelumnya. Sandy Bright diperkenalkan pada tahun 2011. Ia memiliki kecepatan 3,3 GHz sampai 3,4 GHz. Sandy Bright menggunakan soket 1155 LGA dan menggunakan dua channel DDR3 1066 RAM. Generasi ini dilengkapi dengan fitur FPGA, GPU, atau pengolah grafis di dalamnya. Generasi ini juga dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya atau generasi Nehalem. Contoh prosesor Intel generasi kedua ini atau generasi Sandy Bridge yaitu Intel Core 2 Duo Prosesor E8500, prosesor Intel Core i3 2120, prosesor Intel Core i5 2390T, prosesor Intel Core i5 2500T, prosesor Intel Core i5 2400SO, prosesor Intel Core i5 2500S, prosesor Intel Core i5 2500K, dan prosesor Intel Core i7 2600K. Nah, pada generasi ketiga disebut dengan i5 Bright. Generasi ketiga ini dinamakan i5 Bright yang diumumkan ke publik pada bulan September tahun 2014. i5 Bright memiliki kecepatan di atas 3,4 GHz. Di sini masih menggunakan teknologi fabrikasi 22 nanometer yang membuat i5 Bright menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi ketiga ini memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. Prosesor ini juga memiliki kekurangan, yaitu lebih banyak mengeluarkan panas jika dibandingkan Sandy Bright. Nah, contoh prosesor Intel generasi ketiga ini atau generasi i5 Bright, yaitu yang pertama prosesor Intel Core i3 3220, prosesor Intel Core i5 3570T, prosesor Intel Core i5 3550S, prosesor Intel Core i5 35700K, prosesor Intel Core i7 3770T, prosesor Intel Core i7 3770S, dan prosesor Intel Core i7 3370K. Nah, generasi keempat dari Intel prosesor adalah Haswell. Generasi keempat ini di mana teknologi fabrikasinya sama seperti sebelumnya, yaitu generasi i5 Bright, yaitu sekitar 22 nanometer. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2013 dan memiliki kecepatan lebih unggul dibandingkan generasi i5 Bright, yaitu sekitar 3,4 GHz. Generasi Haswell support untuk soket LGA 1150, BGA 1364, LGA 2011 ketiga.
Keunggulan yang dimiliki Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable yang disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Nah, contoh dari prosesor Intel generasi 4 atau Haswell ini adalah prosesor Intel Core i3 4330, prosesor Intel Core i3 4340, prosesor Intel Core i3 4350, prosesor Intel Core i5 4670, prosesor Intel Core i5 4670K, prosesor Intel Core i7 4770K, dan prosesor Intel Core i7 4790K. Nah, masuk pada generasi kelima, yaitu generasi Broadwell. Generasi kelima dinamakan Broadwell yang dikeluarkan pada tahun 2015. Broadwell hadir dengan fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil yang membuatnya lebih hemat daya. Jadi memiliki keunggulan lebih hemat daya dari generasi-generasi sebelumnya. Broadwell support dengan soket LGA 1150 dan LGA 2011 P3 ke 3, channel DDR3L 1333 atau 1600 RAM. Kelebihan atau keunggulan dari prosesor generasi ini adalah lebih hemat daya, tampilan desain lebih kecil, terutama untuk PC atau laptop, dan performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Contoh dari prosesor Intel generasi kelima ini atau generasi Broadwell yaitu prosesor Intel Core i5 5675C, prosesor Intel Core i5 5675R, prosesor Intel Core i7 5775C, dan prosesor Intel Core i7 5775R. Lanjut pada generasi ke-6, yaitu generasi Skylake. Dikeluarkan pada tahun 2015, khususnya di bulan Agustus. Skylake menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer sama seperti generasi sebelumnya, tetapi kecepatannya 50% lebih tinggi dari generasi sebelumnya atau generasi kelima. Nah, Skylake ini menggunakan teknologi speed shift dan mampu menekan pemborosan daya baterai. Skylake juga mendukung penggunaannya untuk streaming video hingga kualitas 4000 UHD. Nah, contoh dari prosesor Intel generasi ke-6 ini atau generasi Skylake yaitu prosesor Intel Core i3 6300T, prosesor Intel Core i5 6600T, prosesor Intel Core i5 6600K, prosesor Intel Core i7 6700T, dan prosesor Intel Core i7 6700K. Nah, masuk pada generasi ketujuh, yaitu generasi Kaby Lake. Generasi ini lahir pada tahun 2016 yang masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Kaby Lake ini mendukung soket LGA 1151 dan support dual channel untuk slot RAM DDR3 1600 dan DDR4 2400. Kelebihannya dari Kaby Lake adalah dilengkapi dengan arsitektur grafis untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4000 HD lebih cepat. Nah, contoh dari prosesor Intel generasi ke-7 ini atau generasi Kaby Lake yaitu prosesor Intel Core i3 7300, prosesor Intel Core i3 7350K, prosesor Intel Core i5 7500, prosesor Intel Core i5 7500T,
prosesor Intel Core i5 7600K, prosesor Intel Core i7 7700, prosesor Intel Core i7 7700K, dan prosesor Intel Core i7 7700T. Selanjutnya generasi ke-8 yaitu Kaby Lake Refresh. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2017. Prosesor ini memiliki kecepatan clock yang bervariasi, tergantung pada modelnya. Ukuran komponen terkecil dari Kaby Lake Refresh menggunakan proses manufaktur 14 nanometer. Prosesor ini menggunakan teknologi hyperthreading yang memungkinkan setiap inti prosesor untuk menangani 2 thread sekaligus dan turbo boost 2.0. Intel Kaby Lake Refresh mendukung jenis RAM DDR4 dengan kecepatan hingga 2400 MHz. Kelebihan dari prosesor ini adalah kompatibilitas dengan motherboard generasi sebelumnya yang menggunakan chipset Intel 200 seri. Untuk prosesor Intel generasi ke-8 ini atau generasi Kaby Lake Refresh yaitu prosesor Intel Core i7 8550U, prosesor Intel Core i5 8250U, prosesor Intel Core i3 8130U, prosesor Intel Pentium Gold 4415U, dan prosesor Intel Celeron 3865U. Masuk pada generasi ke-9, yaitu generasi Coffee Lake. Generasi ke-9 adalah Coffee Lake yang dirilis pada tahun 2017. Intel mengklaim bahwa peningkatan performa dari generasi Coffee Lake ini yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat, karena kan ada penambahan jumlah core. Beberapa chipset generasi ini memiliki support untuk RAM DDR4 2666, tapi kurang didukung dengan RAM DDR3. Namun, Coffee Lake ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Generasi ini menggunakan soket LGA 1151. Kelebihan dari generasi ini yaitu ditujukan untuk laptop tipis dan ringan, sistem 2-in-1, dan convertible. Jadi laptop dari generasi ini atau laptop yang menggunakan generasi ini itu biasanya tipis dan ringan dengan ukuran yang mini. Jadi menggunakan sistem 2-in-1. Untuk prosesor Intel generasi ke-9 atau Coffee Lake yaitu prosesor Intel Core i3 8300, prosesor Intel Core i3 8300T, prosesor Intel Core i3 8350K, prosesor Intel Core i5 8600, prosesor Intel Core i5 8600K, prosesor Intel i5 8600T, prosesor Intel Core i7 8700, prosesor Intel Core i7 8700K, prosesor Intel Core i7 8700T, dan prosesor Intel Core i9 8950K. Jadi pada generasi ke-9 ini sudah muncul Core i9. Core i9 adalah peningkatan dari core sebelumnya yaitu Core i7. Generasi ke-10 dari Intel prosesor adalah generasi Ice Lake. Cannon Lake atau Ice Lake diproduksi pada tahun 2018 yang telah menawarkan performa yang super cepat. Cannon Lake atau Ice Lake juga mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya baru. Generasi ini menggunakan soket BGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X.
Tidak hanya itu, generasi ke-10 ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4000, teknologi Thunderbolt, dan beberapa sistem cerdas lainnya. Contoh prosesor Intel generasi ke-10 atau Ice Lake yaitu prosesor Intel Core i3 10100, prosesor Intel Core i3 10300, prosesor Intel Core i3 10320, prosesor Intel Core i5 10600, prosesor Intel Core i5 10600K, prosesor Intel Core i5 10600KF, prosesor Intel Core i7 10700, prosesor Intel Core i7 10700F, prosesor Intel Core i7 10700K, dan prosesor Intel Core i7 10700KF. Masuk pada generasi ke-11, yaitu generasi Tiger Lake. Generasi ke-11 ini diluncurkan pada tahun 2020 dengan kecepatan clock yang bervariasi, tergantung pada jenis atau modelnya. Ada beberapa model yang memiliki kecepatan clock dasar sekitar 1,2 GHz. Intel Tiger Lake menggunakan proses manufaktur 10 nanometer superfin. Prosesor ini menggunakan teknologi hyperthreading yang memungkinkan setiap inti prosesor untuk menangani 2 thread dan turbo boost maksimal 3.0. Tiger Lake mendukung jenis RAM LPDDR4X dan DDR4 dengan kecepatan hingga 4266 MHz atau 4266 MHz. Kelebihan dari generasi ini adalah memproses data AI dengan lebih cepat melalui Intel DLP. Contoh prosesor Intel generasi ke-11 ini atau Tiger Lake yaitu prosesor Intel Core i3 1110G4, prosesor Intel Core i3 1115G4, prosesor Intel Core i5 1145G7, prosesor Intel Core i5 11300H, prosesor Intel Core i7 1180G7, dan prosesor Intel Core i7 11375H. Generasi ke-12 dari Intel Core adalah Alder Lake. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2021 dan prosesor ini belum memiliki informasi resmi mengenai kecepatan clock-nya. Namun, generasi Alder Lake ini diharapkan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Alder Lake menggunakan proses manufaktur 10 nanometer superfin yang juga digunakan oleh Intel Tiger Lake. Prosesor ini akan menggunakan teknologi Big Little. Intel Alder Lake akan mendukung jenis RAM DDR5 dan LPDDR5 dengan kecepatan hingga 4800 MHz. Kelebihan dari generasi ini adalah dukungan pengolahan grafis dengan menggunakan GPU Intel Xe terbaru. Nah, contoh dari prosesor Intel generasi 12 ini atau generasi Alder Lake adalah prosesor Intel Core i9 12900K, prosesor Intel Core i7 12700K, dan prosesor Intel Core i5 12600K. Nah, kita masuk pada generasi yang terakhir, yaitu generasi ke-13, Raptor Lake. Raptor Lake dirilis pada tahun 2022 atau 2023 awal. Belum diketahui secara pasti mengenai kecepatan dari prosesor Raptor Lake, namun prosesor ini kemungkinan akan diproduksi menggunakan
teknologi fabrikasi 7 nanometer atau lebih kecil dari generasi-generasi sebelumnya. Prosesor ini memiliki fitur-fitur terbaru seperti PCIe 5.0, DDR5 RAM, dan Intel Optane. Raptor Lake diharapkan akan mendukung jenis RAM DDR5 dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada DDR4. Kelebihan dari generasi ini adalah dilengkapi dengan teknologi-teknologi terbaru yang mendukung penggunaan PC secara lebih baik dan efisien. Contoh dari prosesor Intel generasi ke-13 ini atau generasi Raptor Lake yaitu prosesor Intel Core i9 14900K, prosesor Intel Core i7 14700K, dan prosesor Intel Core i5 14600K. Nah, itu tadi ke-13 generasi dari Intel prosesor. Begitu banyak peningkatan dari Intel prosesor ini, mulai dari generasi pertama sampai generasi saat ini, yaitu generasi ke-13. Kita nggak pernah tahu ya, Intel prosesor ini akan meningkatkan generasinya berapa tahun sekali, namun kemungkinan besar Intel Core ini pasti akan selalu mengeluarkan generasi-generasi terbaru. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari Intel Core Generation ini adalah prosesor Intel adalah salah satu jenis prosesor yang banyak mengeluarkan beberapa generasi prosesor yang memiliki berbagai perbedaan dalam hal performa dan fitur-fiturnya. Secara umum, setiap generasi prosesor Intel memiliki peningkatan yang signifikan dalam hal performa, efisiensi daya, dan dukungan teknologi yang lebih baru. Dalam hal ini, semakin tinggi generasi prosesor, semakin baik pula performa dan fiturnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan performa yang lebih baik dan fitur-fitur terbaru, pengguna disarankan untuk menggunakan prosesor Intel generasi yang lebih baru atau generasi yang terbaru. Namun, sebaiknya juga dipertimbangkan dengan benar-benar mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan batas penggunaan dari pengguna Intel Core ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari kata maupun materi yang diberikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.